Tema kita kali ini adalah kajian Tazkiyatun Nafs. Salah satu tugas Nabi adalah wayujakkihim, membersihkan umatnya dari penyakit jiwa. Jadi salah satu fungsi Nabi itu adalah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa manusia. Ingat, pada diri manusia itu ada beberapa pertimbangan ketika melakukan tindakan. Ketika seseorang itu tidak mau melakukan kesalahan, atau ketika seseorang itu tidak mau melakukan maksiat, itu ada 3 pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah manusia dianugerahkan oleh Allah akal sehat. Selama manusia itu menggunakan nalarnya, logikanya yang bersih, maka manusia itu tidak mau terjerumus kepada kemaksiatan. Jadi yang namanya akal, nalar itu anugerah Allah kepada seluruh manusia. Dan inilah yang menjadi pertimbangan etika dan moral di kalangan non-muslim. Jadi akal memutuskan bahwa menipu itu tidak baik, berdusta itu jelek. Siapa sih, bangsa mana yang mau ditipu, dibohongi? Itu nggak ada. Karena akal manusia memutuskan yang namanya bohong, dusta itu tidak baik. Jadi selama manusia itu menggunakan akal sehatnya, maka manusia itu lurus. Nah, itu pertimbangan kenapa manusia itu tidak mau melakukan sebuah kesalahan. Jadi selama kita menggunakan akalnya, maka kita dalam keadaan selamat. Oleh karena itu, dalam fikih, orang yang tidak berakal itu dibebaskan kewajiban. Jadi akal itu syarat sebagai mukallaf, atau yang lebih dikenal dengan mumayyiz. Dia bisa membedakan mana perbuatan salah dan benar. Pertimbangan yang kedua, seorang manusia itu tidak mau melakukan kesalahan adalah al-haya'u. Kalau pada dirinya ada sifat malu, maka insya Allah manusia itu lurus. Jadi rasa malu itu penting. Makanya kalau orang sudah hilang rasa malunya, bagaimana sabda Rasulullah? Pasna ma'sita. Kalau kamu sudah hilang rasa malumu, maka kerjakanlah sekehendakmu. Makanya ketika orang sudah hilang malunya, dia akan melampaui batas. Nah, yang ketiga, ini barometer tameng manusia yang terbaik. Jadi dia itu ingin baik, tidak mau melakukan kesalahan, bukan sebatas faktor akal sehatnya, bukan rasa malunya, tapi ini yang terbaik nih, yaitu al-khosyah. Pada jiwanya, pada dirinya tertanam rasa takut kepada Allah. Allah Maha mengawasi, Allah Maha menatap, sehingga dia berbuat sesuatu itu dia ingin lulus saja karena Allah Maha hadir. Nah, ini kualitas yang terbaik pada diri kita. Ketiga tameng ini selama ada dalam diri kita, insya Allah kita akan dalam kebaikan. Cuman ketiga tameng ini ada musuhnya. Contoh akal. Di dalam diri manusia itu ada akal sehat yang bisa membedakan ini baik, ini buruk. Tetapi faktanya akal manusia itu selalu bertarung dengan nafsu. Jadi persoalannya manusia dikasih apa?
nafsu. Ketika memutuskan sesuatu di hadapannya, maka dia itu berperang antara nalar dengan nafsu. Cuman pertanyaannya sering menang mana? Antara akal dengan nafsu. Ya kabeh ku nafsu mah eleh. Makanya dalam Al-Qur'an nafsu itu cenderung buruk. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ingat, nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Jadi ketika akal itu bertarung dengan nafsunya, nafsu selalu menang. Ya, nanti ini kita kaitkan dengan konsep juhud, pola hidup juhud dalam Islam. Nah, sementara prakteknya sekarang banyak perkeliruan itu karena mengguguk hawa nafsu. Termasuk di kalangan para ulama tazkiyatun nafs, bahwa inti dari tazkiyatun nafs itu adalah bagaimana memerangi nafsu, karena nafsu itu cenderung kepada keburukan. Yang kedua, modal seseorang itu baik adalah ketika pada dirinya punya al-haya. Apa al-haya itu? Malu. Secara imani dia malu kalau melakukan dosa. Ketika orang itu punya rasa malu, insya Allah baik. Masa saya tidak sholat, masa saya tidak sedekah gitu ya, malu gitu. Masa saya harus melakukan seperti ini, saya malu. Itu malu yang sifatnya tabiat. Masa saya harus kelihatan urat, itu malu secara tabiat. Malu di sini adalah al-haya'u al-imani. Yang al-haya'u minal iman itu adalah malu berdasarkan keimanan. Nah ini juga bagus, cuman ingat, malu ini suka berperang dengan sifat hipokrit. Apa itu hipokrit? Munafik. Ada orang yang kelihatan bager kalau di hadapan orang, kalau di depan umum dia baik, tapi ketika sendirian, nah itulah. Makanya tameng yang terakhir adalah bagaimana dalam diri hamba itu tanamkan al-khosyah, rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang yang punya khosyah kepada itu adalah orang yang punya ilmu. Makanya nanti ada penjelasan, dunia ini tidak ada maknanya kecuali diisi dengan zikir dan belajar, berilmu.